Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi seluruh mahasiswa program Kampus Merdeka dimanapun kalian berada. Selamat datang dalam kegiatan pembelajaran online, pasar modal, dan teori portofolio. Kegiatan pembelajaran online sesi 3 ini kita akan membahas tentang pengantar pasar modal. Pasar modal merupakan sarana bagi kegiatan investor berinvestasi, di mana pasar modal ini memfasilitasi para investor dalam berkegiatan jual beli sekuritas atau surat-surat berharga dan kegiatan lainnya. Pasar modal saat ini sudah sangat modern karena memiliki aturan tersendiri yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin modern. Investor dapat bertransaksi dari segala penjuru untuk mendapat instrumen yang ingin dimilikinya tersebut. Sehingga di sini fungsi dari pasar modal di Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor atau pemodal dengan perusahaan atau instansi pemerintah. Dan investor juga yang memiliki kelebihan dana akan bertemu dan mudah kepada para pihak atau institusi pemerintah yang memerlukan dana sehingga pembiayaan berbagai proyek dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pasar modal berarti memiliki fungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyak jumlah sekuritas yang diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar. Pasar modal memberikan alternatif investasi bagi para surplus fund atau investor yang memiliki kelebihan dana dengan investor yang membutuhkan dana ataupun institusi pemerintah yang sedang menjalankan sebuah proyek. Investasi yang selama ini dipahami oleh masyarakat hanya sebatas ditanamkan di pasar uang atau perbankan atau sektor real. Sedangkan saat ini sudah berkembang dengan berbagai macam pilihan, yaitu instrumen keuangan yang memberikan tingkat likuiditas tinggi yang berada di pasar modal, dan pasar modal memberikan ruang dan peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tersebut bagi para investor. Sehingga kita bisa melihat gambar yang ada bahwa ini adalah bentuk aliran dana yang ada dalam pasar keuangan di pasar modal. Ya, di mana investor yang memiliki kelebihan dana akan bertemu dengan investor yang membutuhkan dana, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pasar modal merupakan salah satu pasar yang terdapat dalam sistem pasar keuangan secara global. Pasar modal memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemenuhan akan modal dapat tercapai apabila pergerakan modal dalam negara tersebut terdistribusi dengan baik dan efisien. Kegiatan ekonomi akan berputar ketika para pihak yang membutuhkan modal dengan yang memiliki kelebihan modal akan bertemu. Dan pasar modal memiliki peran intermediari untuk menghubungkan para pihak tersebut, sehingga masing-masing pihak dapat mencapai tujuannya. Pada akhirnya, individu, perusahaan, pemerintah, otoritas lokal, organisasi multinasional, dan lainnya memiliki akses terhadap jumlah besar dari modal sehingga mereka mampu untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi perusahaan maupun organisasi bisnis mereka. Sehingga pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu pertama menyediakan instrumen atau efek likuid kepada pihak yang memerlukan likuiditas, dan yang kedua memfasilitasi surplus unit untuk menaruh dana yang dimiliki melalui investasi di pasar modal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peran dan fungsi dari pasar modal, kita akan melihat instrumen apa saja yang ada dalam pasar modal. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Bapepam LK ini mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Fungsi-fungsi Bapepam LK adalah penyusunan peraturan di bidang pasar modal, penegakan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal, penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang
dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing, dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek di pasar modal. Di dalamnya terdapat penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan, pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan, perundang-undangan yang berlaku, perumusan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, serta pelaksanaan tata usaha badan di pasar modal. Berikutnya, pada tahun 2005, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan SK nomor 606 tanggal 20 Desember 2005 tentang penggabungan organisasi tata kerja badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, serta badan pengawas pasar modal atau Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini mengamanatkan untuk dibentuknya lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan undang-undang, sehingga muncul realisasi dari pasal 34, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, OJK dibentuk menjadi lembaga otoritas satu-satunya dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-perbankan, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara khusus, tujuan keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan adalah memastikan terselenggaranya sistem keuangan yang secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berikutnya, kita masuk kepada emiten. Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi atau bond, dan pembelinya adalah masyarakat umum. Emiten saham menjual saham melalui penawaran, baik penawaran umum maupun penawaran umum perdana atau initial public offering kepada investor publik. Penawaran kepada pemegang saham yang ada atau right issue maupun penawaran saham berikutnya atau seasoned equity offering. Yang kedua adalah emiten obligasi, yaitu menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Di dalamnya terdapat bursa efek. Di bursa efek, saham dan obligasi serta sekuritas jangka panjang diperdagangkan antara investor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal mendefinisikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek-efek antar pihak dengan tujuan memperdagangkan efek tersebut di antara mereka. Bursa efek membentuk aliansi dengan bursa lain untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditasnya. Contoh, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2007. Di dalam Bursa Efek terdapat Self-Regulator Organization atau SRO. Self-Regulatory Organization adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Saat ini SRO terdiri dari 3 pihak, yaitu Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam hanya satu, yaitu Lembaga Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Berikutnya adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin sebagai LPP hanya satu, yaitu PT Kustodian Sentral Efek atau KSEI. Di dalam perdagangan pasar modal terdapat perusahaan efek atau sekuritas. Perusahaan efek adalah perusahaan yang memiliki satu atau gabungan 3 kegiatan berikut, yaitu 1. Penjamin emisi efek,
yang di dalamnya disebut sebagai underwriter adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual secara full commitment atau non-full commitment. Yang kedua, perantara pedagang efek, yaitu salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang ketiga, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para investor atau nasabah. Di dalam pasar modal terdapat lembaga penunjang pasar modal, yaitu yang pertama adalah Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan kontrak dengan emiten di dalam melakukan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain. Dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Yang ketiga, wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang sifatnya hutang, di mana pada tahun 2006 ada 13 wali amanat. Yang keempat, penasihat investasi atau investment advisor, yaitu penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek. Yang kelima, pemeringkat efek, yaitu lembaga yang menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar tentang tingkat risiko suatu perusahaan. Dan saat ini ada dua perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT Pevindo dan Kasnik Kredit Rating Indonesia. Selain lembaga tersebut, ada profesi penunjang pasar modal, di mana di dalamnya yang termasuk profesi penunjang pasar modal adalah akuntan publik, notaris, konsultan hukum, serta perusahaan penilai. Berikutnya, tidak lengkap kalau pasar modal tidak ada yang namanya investor. Investor adalah pihak yang menginvestasikan dana pada instrumen-instrumen pasar modal. Investor dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah investor perseorangan atau individual investor, yang kedua adalah investor institusi atau institusional investor. Dan investor juga dibedakan berdasarkan asal negara, yaitu investor Indonesia atau yang disebut sebagai investor domestik maupun investor di luar Indonesia atau yang disebut sebagai investor asing. Dengan penjelasan perkuliahan sesi 3 ini, artinya kita sudah mengetahui tentang siapa saja pelaku dan lembaga-lembaga yang menjalankan sistem pasar modal di Indonesia. Selanjutnya, mengenai latihan soal dapat dilihat pada modul pembelajaran sesi 3. Diharapkan partisipasi dari para mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran online Kampus Merdeka dengan membaca modul, melihat video materi, dan mengerjakan kuis yang telah disediakan di forum pada Kampus Merdeka. Sekian untuk perkuliahan sesi 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.